aku Della Karissa. BTW ini video pertama aku. Jadi sorry banget kalau hasilnya nanti aneh atau kurang memuaskan. Selama hampir setahun ini, kalian yang maba nih terutama udah ngerasain kuliah tapi belum ngerasain ngekos. Nah, gimana nih kabar-kabarnya? Sekarang kuliah udah mau nggak online lagi nih, jadi kalian harus datang ke kampus dan mau nggak mau kalian juga harus nggak di rumah lagi, harus ngekos. Terutama kalian yang rumahnya jauh dari kampusnya. Ngomongin soal ngekos, aku mau sharing tentang pengalaman aku ngekos. Jadi aku akan bagiin tips persiapan sebelum ngekos dan barang apa aja yang wajib punya selama kamu jadi anak kos. Yang pertama, sebelum kamu ngekos, kamu wajib banget survei lokasi kos-kosan kamu. Apakah lokasinya tuh deket dengan kampus kamu, terus harganya juga berapa, ya kan? Terus dia dibayarnya berapa bulan sekali, karena ada kos-kosan tuh yang ngebayarnya nggak 1 bulan sekali, tapi ada yang 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Jadi kamu harus pastikan itu semua dan jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kamu gitu. Kalau menurut aku sebagai anak kos yang awal-awal nih ya, karena kan kita belum tahu Medan, belum tahu kota yang kita akan tempati itu seperti apa. Nah, kalau menurut aku sendiri, cari kos-kosan yang bayarnya tuh per 1 bulan atau kalau nggak memungkinkan 3 bulan sekali. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita ada apa-apa, misal nggak cocok nih, oh di sini kok rasanya aku kurang serap atau kurang nyaman atau kayak gimana, kita bisa pindah tanpa kita harus rugi gitu loh. Nah, beda lagi kalau kita ngekosnya di kosan yang bayarnya harus tahunan. Mau nggak mau ya udah kita harus 1 tahun itu tinggal di situ gitu. Terus kamu juga harus tahu kalau di kosan itu deket apa enggak sama rumah ibu kosnya, atau bahkan kosan itu juga adalah rumah ibu kosnya. Karena apa? Kalau pengalaman aku sendiri sebagai anak kos yang udah 5 tahun lebih ngekos ya, jadi udah lumayan khatam masalah perkosan. Lebih enak kalau aku sendiri nih, ada ibu kosnya tapi tempatnya itu beda dari kosan kita. Jadi kalau ada apa-apa, misal Bu mati lampu, pinjam alat apa tuh buat ambil lampu kayak gitu ada, Bu kok ininya gini, airnya gini, kita bisa langsung konsultasi ke rumah ibu kosnya gitu, tanpa harus lama nunggu, oh ibu kosnya nggak ada, nunggu kayak gini kan lama. Kalau aku sih lebih suka yang ada ibu kosnya tapi nggak dalam satu rumah, beda gitu loh. Dan kalau ada ibu kosnya guys, mohon maaf nih ya, kalau ibu kosnya baik ya kan, kadang tuh kita dapat makan gratis cuy, itu yang penting. Anak kos suka yang gratisan. Kamu juga harus pastikan listrik di kosan kamu itu udah include dalam pembayaran bulanan kamu atau listriknya itu beli sendiri. Nah, sekarang di zaman modern kayak gini banyak kos-kosan baru nih rata-rata. Mereka tuh tiap satu kamar tokenya tuh sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang namanya listrik dari ibu kos. Jadi kita yang harus beli sendiri cuy. Nah, kita butuhnya berapa ya kita beli kayak gitu. Sesuaikan aja sama kebutuhan kamu kayak gimana. Kamu juga harus pastikan kosan kamu itu punya kamar mandi yang mencukupi. Kalau bisa sih saran aku cari yang kamar mandi dalam. Kenapa? Karena yang pertama, kalau ada apa-apa kita pengen cepet, kita nggak usah ngantri lagi. Dan enaknya lagi kalau kosan kita itu ada kamar mandi di dalam, kebersihannya tuh tentu bakalan lebih terjaga daripada yang kamar mandinya di luar. Tapi ya tergantung orangnya juga sih. Karena ada beberapa kasus, kayak aku tuh dulu pernah ya waktu ngekos di daerah yang dia tuh endemik yang namanya hepatitis sama tipes. Hepatitis sama tipes itu penyakit yang paling sering banget mengincar anak kosan, dan mereka rata-rata kalau ada satu temennya yang kena hepatitis nih, banyak juga teman-teman yang lain yang kena. Karena apa? Mereka kamar mandinya juga bebarengan kayak gitu. Jadi menurut aku lebih suka, karena aku lebih mengedepankan kebersihan dan kenyamanan, aku lebih prefer untuk cari kosan yang kamar mandi di dalam gitu. Dan sebenarnya sih ya, kalau kita ngomongin kosan, nggak semua kosan yang kamar mandinya di dalam itu mahal gitu loh. Contohnya aku kemarin dapet kosan yang menurut aku lumayan murah dibandingkan dengan kosan teman-teman aku yang nggak ada kamar mandi dalamnya kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kalian aja survei. Nah, surveinya di mana? Kalian bisa cari di web-web. Sekarang kan udah banyak tuh, apalagi ada aplikasi
khusus untuk cari kosan. Kalian bisa survei di situ, terus kalian bisa datengin, dan kalau kosan kalian tuh di deket sama universitas atau kampus gitu, pasti sampingnya itu juga kos-kosan. Jadi kalau cari itu nggak usah, jangan satu langsung oke cuy, cari sampingnya lagi, survei sampingnya lagi, survei sampingnya lagi. Pokoknya sampai bener-bener kamu tuh nyaman dan ya enjoy aja di situ, karena itu akan jadi rumah kedua kita setelah rumah gitu loh. Kita mau pulang kemana kalau tempatnya aja nggak nyaman, ya kan? Terus kamu juga harus survei lingkungannya, lingkungan kosan ya, maksudnya di situ lingkungannya kayak gimana. Yang paling penting adalah keamanannya, karena nggak jarang kita dengar anak kos yang kehilangan, misalnya nih motor, ya kan? Terus laptop, handphone, apapun, kamarnya dibobol, nah itu banyak banget. Jadi pastikan lingkungan yang kalian pilih untuk ngekos itu aman dari itu. Terus warganya juga, apakah lingkungan kalian itu dekat dengan warga atau enggak, kayak gitu juga harus diperhatikan. Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang banyak warganya ya, karena ya lebih ramai aja, dan kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong ke warganya situ, karena ya siapa lagi yang bisa kita minta tolongin, keluarga juga udah jauh kan. Oh ya, jangan lupa kalian juga harus perhatikan ini, air dan listrik. Karena aku juga pernah dapat pengalaman ya, walaupun bukan kos aku, ada beberapa teman-teman aku yang pada musim kemarau dia itu susah. Jadi mau nggak mau ya, kalau nggak nebeng ke kosan temennya ya mandi di mana yang berbayar, di hotel atau kayak gimana. Itu juga penting. Terus listriknya. Nah, aku dulu dapat kosan yang kok kebetulan listriknya sering mati ya. Bukan gara-gara ibu kosnya atau listrik dari kosannya sendiri yang konslet, tapi ternyata emang PLN-nya yang sering perbaikan. Sebulan ada beberapa kali, aduh pokoknya sering banget kayak gitu, dan itu bikin bete. Apalagi kita pas lagi deadline tuh ngerjain tugas ini butuh listrik, butuh charger, butuh ini, ya mau nggak mau kita harus keluar duit lagi buat ke kafe lah, ke sinilah, kayak gitu. Salah satu poin tambahan lagi ketika kalian cari kosan adalah adanya dapur. Penting nggak penting sih sebenarnya, tapi menurut aku ini lumayan penting, karena dapur itu masalah perut cuy, nggak bisa ganggu gugat kalau udah lapar. Nah, misal kalau kita ingin minum teh hangat, kali kita harus jauh-jauh beli, bikin sendiri kan bisa. Jadi kalau ada dapur, kosan kamu lebih baik. Next adalah peralatan yang wajib kamu punya sebelum kamu ngekos atau waktu kamu ngekos. Yang pertama adalah sapu. Nah, ini wajib banget. Kalau menurut aku, satu kamar tuh paling nggak tuh harus ada satu sapu. Karena apa? Ya kali sapu aja masa kita harus pinjam ya kan? Toh sapu juga harganya nggak mahal-mahal banget gitu loh. Jadi siapa lagi yang mau ngejaga kebersihan kos kita kalau nggak kita cuy? Ya kali kita kalau nggak punya sapu harus minjem dulu cuy. Yang kedua adalah penanak nasi atau magicom. Nah, ini tuh fungsinya banyak banget. Selain bisa buat masak nasi sendiri, ya bisa buat apa aja sih sebenarnya ya. Kalau dibaca di tulisannya bisa buat ngangetin ini, bisa buat bikin ini itu. Pokoknya menurut aku sih ini wajib kamu punya, karena harganya juga murah dan fungsinya juga banyak. Terus kamu paling nggak harus punya salah satu dari ini, heater atau panci untuk rebus air. Cus beli kalau belum punya. Nah, kayak yang udah aku ngomongin tadi, heater atau panci ini berfungsi untuk ketika kamu kepengen minum teh, bikin susu, atau bikin kopi. Daripada kamu beli di luar, nah kan bisa berhemat tuh kalau kita punya itu. Lagian panci selain itu juga bisa untuk masak kan, nah itu menurut aku sih basic, harus dan wajib banget kalian punya. Terus kalian juga wajib punya piring, sendok, garpu, sama mangkuk ya. Jumlahnya sih nggak usah banyak-banyak, dua lah, minimal 2 lah. Ya ntar kalau ada teman kalian datang bertamu atau gimana kan bisa diajakin makan bareng gitu. Tapi sebenarnya nggak usah beli kalau masalah piring. Ini aku sudah pengalaman banget, karena apa? Nanti ketika kalian belanja bulanan dan kalian belanja yang namanya deterjen, kalian tahu kan teknologi deterjen. Nah, itu seringkali Anda akan mendapatkan satu bonus piring cantik. Kalau kalian bisa ngumpulin dari situ aja, nggak usah beli, udah dapet piring. Ya walaupun piringnya tuh seadanya nggak estetik, tapi paling nggak udah punyalah dari situ. Aku aja juga sering kayak nolakin, Mbak ini dapet piring, oh yaudah buat mbaknya aja. Lah kenapa gitu? Di kosan saya udah banyak mbak, kayak gitu. Terus kalian juga wajib punya gelas
minimal 2 juga buat diri sendiri, dan kalau ada teman yang lagi main juga paling nggak kalian punya lah gelas, murah juga harganya, masa pinjem. Terus ini galon, ini sebenarnya gimana ya, penting nggak penting sih, tapi kalau menurutku kalau kalian kepengen lebih hemat lagi hidupnya sebagai anak kos yang baik dan rajin menabung, kalian harus punya galon. Karena apa? Daripada kalian beli minuman yang botolan tanggung kayak gitu, itu jatuhnya lebih mahal banget daripada kalian harus beli galon yang cuman berapa ya, nggak ada 50.000 ya, nggak ada 50.000 dan itu bisa diisi lagi airnya. Seperti itu. Ini juga penting, gantungan baju. Nah, biasanya kalau di kosan itu ada yang disediain gantungan baju, ada yang enggak. Oh, yang ngomongin gantungan baju, fasilitas di kosan kalian itu juga harus dipertimbangkan. Misalkan di kosan itu udah include apa aja? Ada kasur kah? Ada lemari kah? Ada meja belajar kah? Ada ini kah? Ada itu kah? Nah, itu juga harus kalian pikirkan sih, kalian butuh atau enggak, dan kalian butuh beli baru atau bawa dari rumah. Kalau aku sih yang paling penting adalah gak usah banyak-banyak barang, karena aku kemarin pengalaman kos 5 tahun lebih, ternyata barang yang aku bawa pulang lebih banyak daripada barang yang aku bawa ketika pertama kali kos. Jadi sebisa mungkin kalian harus kayak ngehemat gitu loh barang-barangnya, maksudnya kayak beli aja yang kira-kira kalian emang bener butuh dan itu dipakai terus. Jangan kayak aku butuh ini karena lucu, nggak apa-apa deh simpan aja, kali aja besok dipakai, taunya bakalan jadi numpuk dan bingung itu mau dikemanain barangnya. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Aku yakin video ini bermanfaat buat kalian, terutama yang lagi cari kosan dan calon anak kosan. Semoga dapat kosan yang nyaman, aman, dan pas di kantong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!